Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Sarul Afriansa dalam edisi khusus Learning Journal. Seperti biasa pemirsa, pada pertemuan minggu ini kami membahas informasi dan interview dalam reportase. Nah, bagaimana sih informasi interview di dalam reportase? Informasi dan interview dalam reportase ada yang namanya standar kompetensi, yaitu standar kompetensi memahami teknik interview, reportase dan liputan secara melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Nah, ada yang namanya kompetensi dasar. Nah, jadi kompetensi dasar interview, reportase dan liputan serta melakukan persiapan praktek. Nah, pemirsa, wawancara. Kita masuk ke wawancara. Bicara wawancara, apakah wawancara sama dengan reportase? Apakah sama wawancara dengan reportase? Dan jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamat seseorang yang digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita dapat dilaporkan kepada masyarakat. Nah, pemirsa, kita bicara interview. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter, atau wartawan kepada seorang narasumber membahas satu topik permasalahan. Nah, interview ini pemirsa ada proses yang dapat berlangsung dengan melibatkan yang pertama tentunya ada reporter, ada wartawan atau interviewer, dan tentu saja ada narasumber, dan yang paling tidak penting juga adalah kameramen. Nah, adapun yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai. Nah, menentukan topik permasalahan dan mempelajari topik yang akan diangkat. Nah, dan ada juga harus menyiapkan daftar pertanyaan. Dan selanjutnya yaitu harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Nah, seperti biasa pemirsa, yang kita ketahui, kita ingin bertanya-tanya kepada seseorang atau kita ingin mewawancari seseorang, maka kita gunakan rumus 5W 1H. Nah, what yaitu apa yang terjadi, apa peristiwa apa, who siapa yang membuat peristiwa tersebut, dan when yaitu kapan peristiwa tersebut terjadi, dan where yaitu di mana peristiwa tersebut berlangsung, dan why yaitu mengapa peristiwa ini dapat terjadi, dan how bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Nah, pemirsa, teknik dalam wawancara itu kita jika mendapatkan hasil yang maksimal ada beberapa persiapan dan kiat-kiat seperti yang pertama kita kumpulkan data selengkap-lengkap mungkin tentang tokoh atau yang akan diwawancarai. Nah, yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Nah, yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Nah, yang keempat, simak baik-baik narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Yang kelima, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancara resmi dilakukan. Nah, sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara. Nah, yang keenam, yaitu kita simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan kita. Nah, kita harus mempersiapkan pertanyaan andalan kita. Nah, jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Nah, yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele,
ajukanlah pertanyaan yang lain untuk memotong jawabannya yang bertele-tele. Nah, ya ini penting. Dan yang kedelapan, sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Nah, adapun pemirsa, persiapan untuk wawancara, nah ada beberapa poin yang harus kita amati yang emang benar ini kita kuasai. Yang pertama yaitu ada menguasai masalah, kedua menentukan arah permasalahan, ketiga menentukan narasumber, yang keempat mengenali sifat narsum, yang kelima membuat janji wawancara, yang keenam menyiapkan draft pertanyaan, dan yang ketujuh menyiapkan mental. Jadi pemirsa, seorang reporter, seorang jurnalistik itu kita harus mempunyai mental yang kuat, mental yang baja. Nah, seperti itu pertemuan kita pada minggu ini. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya membahas tentang apa. Terima kasih, saya Sarwa Friansah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.